Jadi aku belinya memang sesuai dengan kebutuhan aja, biar nantinya nggak ada food waste atau misalnya bahan-bahan makanan yang nggak kepakai. Aku suka cari resep-resep menu-menu makanan yang kira-kira aku pengen buat. Aku list tuh misalnya wadah-wadah plastik yang kedap udara, harus yang kedap udara. Aku agak takut sama lele. Ketemu lagi dengan saya Lerian di Food for Fun. Nah, kali ini di Food for Fun kita nggak akan ngebahas masakan, kita nggak akan membahas resep-resep makanan, kita nggak akan membahas tentang bakmi ayam lagi atau ayam goreng tepung. Tapi kali ini aku pengen ngajakin Femalicious untuk lihat food preparation aku selama seminggu. Jadi biasanya nih Femalicious, kalau misalnya aku mau belanja buat rumah untuk bahan makanan seperti sayur mayur dan juga bahan-bahan segar, aku selalu nyiapinnya dalam selama seminggu. Jadi aku akan belanja nih Femalicious. Penasaran nggak kira-kira seperti apa aku mempersiapkan menu dan juga belanjaan selama seminggu? Kalau kamu penasaran, jangan lupa dong subscribe dulu YouTube channelnya Female Radio. Terus nggak boleh lupa untuk di like, sama kasih komen juga, sama share ke semua teman-teman kamu, saudara kamu, sanak saudara. Udah ya. Terus sama keluarga udah juga ya. Pokoknya sama siapapun deh yang pengen kamu share tentang food for fun kali ini. Kalau gitu sekarang aku mau belanja. Masuk mobil dulu yuk, let's go. Nah sekarang aku mau belanja based on yang aku tulis. Kita langsung ke daerah sayur-sayuran dan juga bahan-bahan segar. Tadi di sini aku mau beli udang sama mau beli ikan kembung, tapi ternyata karena ada ditawarin ikan lele, jadi aku memilih ikan lele. Lele itu nggak terlalu amis soalnya. Nah, jadi sama masnya dia siapin ikan lele deh. Ini dia tadi hasil belanjaan aku. Kalau misalnya Femalicious tadi perhatiin, aku itu belanja harus sesuai dengan list yang aku buat. Takutnya kalau misalnya aku nggak bikin list, yang ada belanjanya jadi kemana-mana ya. Jadi ini semuanya udah aku tentukan sesuai dengan menu-menu yang mau aku bikin selama seminggu. Jadi aku belinya memang sesuai dengan kebutuhan aja, biar nantinya nggak ada food waste atau misalnya bahan-bahan makanan yang nggak kepakai, dan juga mengurangi resiko sayuran busuk, sayuran jelek, dan lain-lain sebagainya. Nah sekarang dengan belanjaan yang aku punya ini semuanya, kita mau lihat ya, ada buah-buahan, ada bahan segar seperti daging ayam dan juga daging sapi juga. Terus habis itu juga ada sayur-sayuran. Nah sekarang aku akan kasih tahu Femalicious gimana caranya kita menyimpan semua ini di dalam lemari es supaya nggak ada food waste, supaya mereka tetap segar saat digunakan. Pokoknya bikin kerjaan kita gampang. Oke, yuk aku kertas dulu ya. Oke, jadi alasan aku untuk food preparation, food prep
selama seminggu ini adalah karena kita ibu bekerja. Kadang-kadang kalau misalnya ibu bekerja itu punya kesulitan untuk mikirin, aduh mau masak apa ya buat anak-anak, atau misalnya kira-kira aduh pas lagi mau masak sesuatu nggak taunya bahan-bahan yang kita punya udah jelek. Kayak contohnya kayak sayuran. Terus habis kayak gitu ada juga masalah yang lain tuh suka kebingungan mau masak pakai apa ya gitu. Jadi dengan food preparation ini meminimalisir kebingungan itu yang terjadi karena kita harus bekerja, harus buru-buru masak juga, sama menghindari yang namanya food waste. Jadi biar nggak sia-sia, sayang ya kan kalau misalnya kita udah beli bahan makanan, nggak taunya sayuran-sayuran tersebut kita lupa pakai dan akhirnya jadi busuk dan jelek. Untuk sulit atau tidaknya, kamu lihat aja sendiri ya. Aku sih masak untuk menu dewasa semua, jadi anak-anak aku juga menyesuaikan. Cuman memang akhirnya aku masak nggak pernah pedes. Kalau misalnya aku pengen pedes, orang-orang di rumah itu masak pakai sambal, makan pakai sambal terpisah. Karena mamaku jualan sambal ya udah, jadi aku pakai sambal uti. Sekalian promo ya, nebeng ya, sambal uti gitu. Atau banyak juga kayak misalnya abon-abon cabai yang suka dijual secara terpisah, jadi aku mengandalkan itu aja. Karena aku yang masak sendiri. Kalau misalnya aku nyiapin menu untuk anak-anak tapi juga harus bikin menu buat orang dewasanya, kepala aku bisa pecah. Aku kalau mencari menu, inspirasi menu itu dari mana aja, banyak banget. Apalagi zaman sekarang udah makin gampang cari menu. Cuman biasanya aku carinya sebentar. Aku lumayan sering beli buku-buku resep. Ya, jadi kalau misalnya aku mau nulis selama seminggu, aku suka cari resep-resep menu-menu makanan yang kira-kira aku pengen buat. Aku list tuh misalnya. Terus aku inspirasi lainnya dari kalau misalnya kita makan di restoran tertentu, terus kita nyobain menunya enak, itu kadang-kadang suka aku bikin, kayaknya seru nih kalau bikin masakan yang pernah aku cobain di salah satu restoran. Atau yang paling gampang adalah dari sosial media. Instagram sekarang udah banyak banget menu-menu yang bertebaran di mana-mana. Terus YouTube juga banyak. Jadi inspirasi kalau ditanyain buat menu mingguan itu banyak banget dari mana aja. Yang pertama, kita selamatkan bahan-bahan yang harus disimpan di dalam freezer. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kita keluarin dari bahan-bahan, yang kita utamakan adalah bahan-bahan mentah dulu. Yang pertama, kita masukin ini dulu ke dalam freezer. Sebentar ya, aku masukin ke dalam freezer. Kita selamatkan bahan-bahan seperti ini untuk dimasukkan ke dalam freezer. Yang bisa dicuci itu daging ayam. Terus bentar. Ini ikan-ikanan. Tapi kalau daging sapi kita langsung masukin ke dalam wadah. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Terus kalau food prep, biasain tempat-tempat kayak gini, wadah-wadah plastik yang kedap udara, harus yang kedap udara. Kita selamatkan dulu daging merahnya, ini yang paling utama. Dan karena dia juga nggak boleh terlalu lama di luar juga. Terus dia juga nggak boleh dicuci, konon katanya kalau dicuci itu ada bakterinya sendiri. Jadi nanti kalau misalnya female licious mau masak daging, itu biasanya kita rebus dulu. Air rebusan pertama yang berbuih, itulah yang kita buang. Itu dalam semacam kayak proses menyucinya. Biasanya ini aku cuci lagi. Jadi ntar kalau misalnya sebelum dibuang, biar ada darah hewannya juga nggak bikin bau sampah. Apalagi kalau misalnya kayak aku, tukang sampah itu ngambil 3 hari sekali. Jadi ini sangat menolong supaya nggak ada bau di dalam rumah kita karena sampah yang ada. Oke, ini nanti kita pakai untuk nyangin sampah-sampah basah. Ini kita tutup. Nanti kita masukkan ke dalam lemari es. Yang kedua adalah aku mau cuci yang mana dulu ya? Yang sekiranya agak amis. Nah, kalau misalnya buat ayam sama ikan, aku selalu mengandalkan ini. Jeruk nipis. Oke, kita cuci yang paling ini dulu deh, yang paling gampang. Kita cuci pakai aja. Udah.
nanti ini akan aku masak untuk sayur lodeh udang. Jadi memang aku akan gunakan semuanya. Ini aku bikin buat seporsi, memang banyak. Buat aku, suamiku, adekku, dan 3 anak aku. Oke, ini buat sekali masak. Kalau misalnya kamu di dalam minggu ini ya kira-kira membutuhkan udang untuk 2 kali porsi masak, ya kamu harus bagi ini menjadi 2. Jadi kayak 2 wadah gitu. Oke, nanti kita tutup lagi. Terus yang kedua, ini sebenarnya aku agak deg-degan. Tapi mau nggak mau harus aku lakukan. Lele. Aku agak takut sama lele. Padahal udah mati juga ini. Aku nggak suka megang bahaya. Beli, tapi mau nggak mau. Ini kalau lele anak-anak aku suka banget. Apalagi kalau misalnya digorengnya kering gitu, kriuk-kriuk, mantap. Walaupun udah dibersihin, ini supaya nggak terlalu amis, kita ambil jeruk nipis. Ini ada lagi nih sekalian tips kalau aku buat goreng ikan, cukup pakai jeruk nipis yang banyak sama garam. Udah digoreng deh, udah mantep banget. Nah, ini aku kucurin biar nggak terlalu amis, ya dia biar segar. Langsung dikasih garam juga nggak apa-apa. Cuman aku nanti aja. Kadang-kadang pengen digoreng crispy, kadang-kadang pengen digoreng itu aja. Sekarang aku coba tutupnya dulu sebentar. Tutupnya. Ya. Yang kedua, ini aku ayam potong yang rencananya mau aku bikin semur ayam. Ini agak deg-degan sih karena aku belum pernah bikin semur ayam. Anak aku itu nggak terlalu suka manis-manis. Mereka lebih suka gurih-gurih. Tapi daripada dibikin opor lagi atau dibikin ayam goreng-goreng lagi, aku mau coba bikin semur ayam buat anak-anak aku supaya ada variasi. Mudah-mudahan anak-anak suka. Saya bisa gosok. Sebenarnya katanya ada sih cara supaya si ayam itu lemaknya hilang katanya. Kalau mau pakai cuka apel gitu buat ngebersihinnya. Cuman kalau aku lebih prefer nanti aja pas masak. Jadi memang aku rebus dulu sampai buih-buihnya hilang. Karena yang buih-buihnya itu ternyata residu dari ayam-ayam yang disuntik. Nah, oke, untuk selanjutnya kita masukin yang lagi sedikit. Ini untuk aku bikin semur ayam, langsung 1 porsi sekalian. Langsung aku simpan sesuai dengan porsi yang mau aku masak. Karena kalau misalnya daging segar yang udah masuk freezer terus kita defrost itu maksudnya kita masukin ke suhu ruang, itu udah nggak boleh lagi dimasukin ke dalam freezer. Jadi makanya siapin sesuai dengan porsi. Nah, itu tips juga nih buat Pimelicious. Ini sekarang aku mau keluarin, ini adalah chicken wings, sayap ayam. Kenapa sayap ayam? Karena sayap ayam itu adalah yang paling empuk bagian dagingnya. Aku suka banget bikinin sayap ayam buat anak-anak, entah itu dibikin goreng atau mau dibikin kayak chicken ayam goreng biasa aja, itu juga boleh. Dibumbu-bumbuinnya terserah pakai apa. Nah, mau dibikin kayak ayam gulai juga nggak apa-apa. Kalau pakai sayap ayam kayak gini tuh enak banget soalnya karena dagingnya lembut, karena buat anak-anak kan lemaknya lebih banyak, jadi lebih eatable, dagingnya lebih empuk. Terus segini aja udah kelihatan cantik ya. Oke, selanjutnya adalah daging ayam file. Ini bagian paha. Aku tuh rencananya mau bikin ayam teriyaki. Kayaknya nggak terlalu banyak, jadi ini akan aku jadikan 1 porsi juga. Jadi 1 wadah sekalian.
Yes, Femalicious, jadi ini tadi adalah bahan-bahan yang segar yang siap aku masukkan ke dalam lemari es. Oke, kita mulai dari yang paling besar dulu aja deh ya. Banyak bawaannya, let's go. Ini kita masukkan dulu, ini kita selamatkan. Yes, ini di sini, ini bisa di sini, ini bisa di sini. Terus, oke. Selesai. Tring tring tring. Lumayan kan? Rapihan dikit lah ya daripada tadi. Oke, jadi nanti kita ambil sesuai dengan porsinya. Sekarang kita bersihin yang sayur mayur. Pokoknya banyak sekali tips-tips yang akan aku berikan nih Femalicious. Food prep memang melelahkan, tapi memudahkan kita selanjutnya. Ada ulet di daun, di sayuran kita is oke banget. Itu tandanya nggak pakai pestisida.